Memang bahayanya sistem presidensil itu, jadi impeachment diciptakan untuk memberhentikan presiden di masa jabatannya karena pelanggarannya itu serius. Kalau kita bandingkan konstitusi di negara-negara, semua negara beda-beda tuh apa yang dimaksud pelanggarannya. Misalnya ada yang menaruh cuma 2 aja, melakukan pelanggaran hukum dan melakukan pengkhianatan terhadap negara. Amerika itu menaruh perbuatan, dia langsung rinci, penyuapan, bribes, lalu kemudian ada kejahatan lain, dan kemudian dia taruh di ujungnya adalah perbuatan tercela. Ada lagi negara yang beda-beda, jadi ada negara yang tapi definisi perbuatan tercela itu ada turunannya lagi ya? Itu ada Amerika lah itu udah. Nah, yang kalau di Indonesia? Tapi di Indonesia itu mencontek perbuatan tercela Amerika. Ada? Iya. Ada ya? Di Indonesia itu kan di pasal 77B ada 3 alasan. Satu, diberhentikan karena melanggar pidana, jadi melakukan korupsi, lalu kemudian penyuapan, tindak pidana berat lainnya, itu dikelompokkan satu berarti pelanggaran pidana nih. Yang kedua adalah melanggar administrasi, jadi misalnya dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Misalnya ya dia ternyata pernah dapat warga negara dari negara lain, dan dia minta. Baru terbukti belakangan kan. Mirip kasus Archandra lah kalau Anda masih ingat itu. Yang ketiga misalnya adalah itu yang dibuat perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu apa? Tiga-tiganya ini kita belum punya parameter yang jelas loh. Kalau korupsi kan tadi udah masuk tuh. Kalau korupsi ada undang korupsinya. Kalau tidak hanya korupsi, misalnya selain korupsi, nepotisme itu apakah kemudian itu masuk kategori dari 3 itu? Di mana mau dikualifikasikan? Kalau dicari undang-undang korupsi, nepotisme itu di mana? Atau di sumpah jabatan itu ada nggak sih di sumpah jabatan presiden itu bahwa dia tidak Makanya itu tadi. Tergantung. Jadi kalaupun kita bicara misalnya begini, presiden cawe-cawe dalam pilpres. Itu bisa kenanya di mana? Apakah kenanya di perbuatan tercelaka atau yang mana? Karena kan perbuatan tercela itu gini, masalahnya di kita itu perbuatan tercela itu biasanya diidentikan kalau moral ya. Moral. Misalnya kalau kita baca undang-undang syarat kandidat legislatif, perbuatan tercelanya itu dikualifikasikan ke arah lebih ya narkoba, seksual, gitu-gitu. Sifatnya merusak moral masyarakat gitu. Iya, gitu-gitu, yang gitu-gitu. Berarti dukung anak nggak masuk. Nggak masuk tercela. Itu kan justru adalah dukungan kan. Nah, makanya saya bilang kan. Saya kasih contoh misalnya termasuk di Amerika. Kalau ingat kasus Clinton kan. Clinton itu dijatuhkan bukan karena meniduri Monica Lewinsky lah. Tuntutannya itu karena dia berbohong di hadapan publik. Berbohong itu tercela ya? Tercela bagi mereka. Berbohong di hadapan publik. Sama dia dituduh menghalang-halangi penyidikan. Itu tuduhannya.